Beribu-ribu tahun yang lalu, manusia pernah membangun sebuah tempat yang sampai sekarang tegak berdiri dan sangat kokoh. Tempat-tempat itu seakan tidak lekang oleh zaman dan tidak termakan oleh waktu. Dengan peralatan seadanya dan belum ada teknologi canggih waktu itu, mereka membangun tempat yang sampai ribuan tahun bertahan. Tentu saja kita nggak bakalan bahas asal-usul tempat atau gimana cara membuat tempat tersebut. Yang kita bahas adalah teori konspirasi di dalamnya. Pada abad ke-45 sebelum Masehi, manusia pernah membangun sebuah tempat atau situs yang sangat menakjubkan, yang menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Sampai-sampai membuat ilmuwan geleng-geleng kepala atau kesusahan untuk menelitinya. Karena bangunan-bangunan yang ada di tempat tersebut, potongan batunya sangat presisi. Bangunan yang penempatan dan potongan-potongan batunya sangat presisi itu biasanya dibuat dengan perhitungan matematika modern. Tapi kita tahu kalau dulu belum ditemukan rumus-rumus matematika. Jadi gimana caranya membangun tempat tersebut atau menghitung tempat tersebut? Mari kita simak. Ya, bangunan tersebut adalah piramida. Piramida Mesir hampir sangat presisi penempatan dan pembuatannya. Pertanyaannya adalah, dengan alat-alat yang terbatas, dengan gak adanya alat-alat modern seperti sekarang, gimana cara mengangkut atau mengangkat batu-batu yang sangat besar yang berbobot mungkin ratusan ton dari bawah ke atas? Atau gimana cara memotong batu-batu yang sangat besar itu hingga ukurannya presisi dan ukurannya sama? Atau apa maksud dari lukisan-lukisan yang ada di dinding Mesir itu? Di dinding piramida Mesir itu. Apa maksudnya? Apakah ada pesan-pesan khusus? Ada satu lagi piramida, tapi bukan di Mesir. Kita beralih ke benua Amerika, tepatnya di negara Meksiko. Ada sebuah piramid bernama El Castillo di kawasan Chichén Itzá, Meksiko. El Castillo dibangun sekitar 1000 tahun sebelum Masehi oleh suku Maya atau bangsa Maya. Ada beberapa keunikan yang terdapat pada piramida itu. Contohnya adalah jika kita bertepuk tangan di kaki piramida atau di bagian paling bawah piramida, maka suaranya akan terdengar seperti kicauan burung. Piramida ini sebenarnya adalah kalender suku Maya. Ya, kalender suku Maya, kalender besar. Kalau dihitung dari tangga-tangganya, tangga dari atas ke bawah itu berjumlah 365. Sama persis seperti penanggalan Masehi di tahun kita. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara orang-orang dulu membangun tempat atau bangunan seunik itu, seaneh itu? Pemilihan batu-batu di El Castillo juga sangat bagus dan sangat presisi. Apakah piramida itu adalah jejak atau peninggalan dari bangsa yang lebih maju daripada kita, yang kita sebut sebagai alien? Tempat bersejarah lainnya adalah ada di negara kita, Indonesia. Nama tempatnya adalah Gunung Padang, tepatnya di Cianjur, Jawa Barat. Gunung Padang memiliki beberapa lapisan. Nah, untuk lapisan yang pertama atau yang ada di kaki gunung yang paling bawah, itu menurut penelitian berumur sekitar 25.000 tahun sebelum Masehi, yang menjadikan
tempat ini atau situs bangunan ini menjadi bangunan tertua di dunia. Gunung Padang berbentuk seperti piramida, yaitu kerucut. Akan tetapi di Gunung Padang nggak ada ruangan di dalamnya. Di dalam Gunung Padang itu nggak ada ruangan, sehingga Gunung Padang bukan disebut sebagai piramida, tapi merupakan sebuah punden berundak. Punden berundak adalah bangunan bertingkat berupa teras yang mengarah ke satu titik, dengan tiap teras bertingkat posisinya atau semakin tinggi posisinya. Pertanyaannya adalah, gimana bisa manusia-manusia zaman dulu membangun sebuah tempat situs yang batu-batunya dipotong sangat teliti, dan lebih anehnya lagi, batu yang ada di situ kalau dipukul memiliki bunyi yang berbeda. Jadi kalau di situ ada sebuah batu yang dinamakan batu gamelan, kalau dipukul batu yang satu dengan batu yang lain itu berbeda suaranya, kayak gitu. Apakah ini jejak peninggalan alien? Contoh lainnya adalah Benteng Sacsayhuaman, benteng batu yang dibangun pada tahun 900-an, yang dimana belum ada perekat atau semen. Yang lebih aneh, batu tersebut berbobot ratusan ton dan berukuran besar. Yang lebih mencengangkan lagi, batu tersebut bukan berasal dari tempat itu, melainkan berasal dari tambang batu yang berjarak belasan kilometer dari tempat Sacsayhuaman. Aneh bukan? Ada juga yang serupa dengan Sacsayhuaman, yaitu Pumapunku, yang dibangun pada abad ke-6 Masehi. Di Pumapunku juga sama seperti Sacsayhuaman, batu-batunya sangat besar, berukuran sangat besar, ditata sangat rapih, dan juga ukuran-ukuran pemotongannya itu sangat presisi. Berbentuk kotak, jadi kotak satu dengan kotak lainnya itu ukurannya sama kalau diukur. Lebih anehnya lagi, sama seperti Sacsayhuaman, Pumapunku itu juga bukan berasal dari situ batunya. Jadi batu yang gede yang ratusan ton itu berasal dari suatu tempat yang jauh dari tempat Pumatunku. Pertanyaannya adalah, siapakah yang bisa memindahkan batu yang sangat gede itu, sangat besar itu, dari tempat pertama ke tempat yang sekarang? Dengan kondisi zaman itu belum ada kendaraan berat atau kendaraan pengangkut batu, belum ada teknologi modern seperti sekarang. Dan siapakah yang memotong batu-batu itu hingga sangat rapi potongannya, seperti dipotong dengan sebuah alat? Yang terakhir, konspirasinya adalah, apa ini semua perbuatan dari bangsa-bangsa di luar sana, bangsa-bangsa yang memiliki teknologi maju, memiliki kecerdasan di atas kita, yang kita sebut sebagai bangsa alien?